Kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki peran strategis dalam membina, membimbing, serta mengembangkan profesionalisme guru agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian dari supervisi. Secara etimologis, supervisi berasal dari kata super atau atas dan vision atau penglihatan, yang berarti melihat dari atas. Namun, dalam konteks pendidikan modern, supervisor bukan berarti atasan yang mencari kesalahan, melainkan seorang profesional yang memberikan bimbingan teknis. Menurut Adam dan Frank G. Dickey mendefinisikan supervisi sebagai program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Intinya, supervisor adalah individu yang memberikan layanan dan bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, tujuan dari supervisi. Secara umum, tujuan konkret dari supervisi pendidikan antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mengembangkan kompetensi profesional guru, mendorong inovasi dan refleksi dalam pembelajaran, menjamin mutu pembelajaran secara berkelanjutan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran, meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, membangun budaya kolaboratif di sekolah, dan terakhir sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Prinsip supervisi. Yang pertama ada namanya prinsip ilmiah ataupun scientific, di mana supervisi yang ilmiah ini bukan berdasarkan pada firasat ataupun kesukaan pribadi, melainkan data empiris, sehingga supervisi itu harus sistematis, objektif, dan juga berbasis pada instrumen. Yang kedua, prinsip demokratis, di mana kepala sekolah tidak bertindak sebagai hakim, tetapi sebagai mitra dialog yang mau mendengar keluh kesah dan kendala yang dihadapi guru di lapangan. Yang ketiga, prinsip kooperatif, yakni untuk menciptakan hubungan kita bekerja bersama. Dan yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif. Alih-alih hanya menunjukkan kesalahan, supervisor harus mampu memberikan solusi yang kreatif. Selanjutnya, yang kedua ada namanya teknik supervisi. Teknik supervisi dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan jumlah sasaran dan pendekatannya. Yang pertama, teknik individual. Ada kunjungan kelas ataupun classroom visitation, di mana kepala sekolah datang ke kelas untuk mengamati cara guru mengajar secara langsung. Yang kedua, observasi kelas, fokus pada aspek tertentu, misalnya cara guru membuka pelajaran ataupun teknik bertanya. Yang ketiga, pertemuan individual ataupun individual conference, di mana dialog pribadi antara kepala sekolah dan guru setelah observasi untuk mendiskusikan temuan dan langkah perbaikan. Kemudian yang keempat, kunjungan antar kelas ataupun intervisitation, di mana guru berkunjung ke kelas rekan sejawat untuk belajar praktik baik ataupun best practice. Selanjutnya, teknik kelompok, di mana teknik kelompok ini ada namanya rapat staf pengajar untuk membahas masalah-masalah pendidikan yang umum di sekolah, kemudian diskusi panel ataupun kelompok, dengan tujuan untuk mendatangkan ahli ataupun berdiskusi antar guru untuk memecahkan masalah kurikulum. Dan yang terakhir, workshop, berupa pelatihan praktis, misalnya pembuatan media pembelajaran digital ataupun penyusunan model pembelajaran. Simposium ataupun seminar itu bertujuan untuk berbagi pengetahuan baru mengenai tren pendidikan terkini. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. Pertama, yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan dan pengajaran yang hendak dicapai. Kedua, membimbing guru dapat memahami lebih jelas tentang masalah-masalah atau persoalan kebutuhan siswa serta memberikan solusinya. Membantu guru-guru agar mampu memahami dengan jelas masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran belajar siswa. Membantu guru-guru untuk memperoleh kecakapan keterampilan mengajar yang lebih baik. Berusaha mempertinggi mutu pengetahuan guru dan pegawai sekolah. Membina moral kerja kelompok. Membina kerjasama yang baik dan harmonis, membina guru-guru untuk dapat mengerti dan menggunakan sarana yang telah ada, dan bimbingan dan suri tauladan yang efektif dan demokrasi, mengikuti sertakan orang tua, murid, dan masyarakat.
Langkah-langkah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK tanggal 3 bulan 1 2023, tahapan perencanaan supervisi meliputi beberapa langkah utama yang saling terkait dalam menjamin kelancaran dan efektivitas proses supervise, yaitu menetapkan tujuan supervisi berdasarkan identifikasi masalah supervise, yaitu orang yang diawasi, dan target perubahan yang ingin dicapai agar pelaksanaan supervisi lebih terarah. Nah, pada tahap kedua adalah memilih metode dan strategi supervisi yang sesuai dengan kondisi yang diawasi seperti pendekatan individual, kolegial, klinis, seni, dan saintifik. Menyusun instrumen supervisi untuk melihat ketercapaian target pembelajaran meliputi instrumen administrasi, penilaian RPP, penilaian pembelajaran, serta evaluasi dan tindak lanjut. Adanya tahap keempat adalah menyusun jadwal supervisi yang terintegrasi dengan kegiatan sekolah agar pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, menentukan pihak-pihak yang terlibat seperti pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik guna mendukung pengembangan profesional dan peningkatan kualitas pembelajaran. Itu kendala dan solusi dalam supervisi. Yang pertama, sering terjadi kendala keterbatasan waktu dan beban administratif kepala sekolah, sehingga diperlukan manajemen waktu yang baik dan pendelegasian tugas administrasi. Kurangnya kompetensi supervisor menyebabkan supervisi kurang efektif, sehingga perlu pelatihan berkelanjutan terkait pendekatan supervisi modern, coaching, dan mentoring. Terkadang memandang supervisi sebagai ajang mencari kesalahan, sehingga supervisor perlu membangun komunikasi yang baik dan budaya kolaboratif. Supervisi yang kurang terencana dan tanpa instrumen yang jelas membuat hasil kurang optimal, sehingga perlu penyusunan instrumen, rubrik penilaian, dan tindak lanjut yang sistematis. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan pelaksanaan supervisi, sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan, pendanaan, dan pemanfaatan teknologi. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam supervisi ini masih belum optimal, sehingga perlu penggunaan aplikasi digital dan platform daring untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlangsungan supervisi. Terima kasih.